الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. Baik. Kemudian pengutusan dari Nuh kepada kaumnya, katakanlah mereka gulu. Katakanlah mereka gulu. Dan ini sebab gulu itu sebab awal dari adanya kesyirikan di alam ini, adanya kesyirikan di muka bumi ini dilakukan oleh kaum Nuh. Kalau mereka gulu terhadap orang-orang soleh mereka, pada orang-orang soleh mereka, dan gulu itu bentuk pelampauan batas pada ibadah, pada amalan, pujian, celaan dan seterusnya. Dan gulu itu ada gulu pada akidah, ada gulu pada ibadah, ada gulu pada muamalat, ada gulu pada adat. Yang namanya gulu itu tidak datang padanya kecuali kejelekan. Mau pada gulu pada celaan, mau gulu pada pujian, itu semuanya adalah kejelekan. Karena melewati batasan dari apa yang Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan. Gulu pada akidah seperti gulunya ahlul kalam. Gulunya ahlul kalam. Mereka mengambil penafian sifat, gulu pada penafian sampai kepada apa? Ta'til. Ada yang gulu pada penetapan sampai kepada tamtsil. Itu gulu pada akidah. Ada gulu pada ibadat. Gulu pada ibadah-ibadah seperti orang sufi. Gulu pada muamalat dan gulu pada adat. Jika mereka gulu pada orang soleh menjadi sebab kesyirikan, maka Allah pun mengutus padanya Rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Kata beliau, فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلب بالصالحين. Gulu pada orang soleh. Orang soleh itu orang yang tegak dengan hak Allah SWT dan hak hamba-hambanya. Wadda wa suwa'a wa yagutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama orang soleh. Mereka kaum Nuh ini gulu kepada mereka. Gulu kepada mereka. Wa akhiru rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang terakhir diutus pada umat adalah Nabi Muhammad SAW, dan ini akhir dari risalah. Syariat kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la nabiya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah. Jangankan Rasul, nabi saya tidak ada, karena Rasul itu diambil dari mana? Dari nabi. Makanya dikatakan la nabiya ba'di, itu jangankan Rasul, nabi saya tidak ada. Bagaimana lagi Rasul? Karena Rasul diambil dari nabi. Dalam ayat juga disebutkan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Rasul itu yaitu Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Kata beliau, wa qad kasara rasul haula'i salihin. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته وعنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. Dan Nabi SAW diutus untuk menghancurkan dari surah-surah mereka dari orang soleh ini. Mereka dari orang-orang soleh ini. Disebutkan di takala Am al-Fath. Am al-Fath. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada unas, pada kaum
itu kaum Quraisy, kepada seluruh manusia. Yata'abbaduna, mereka ini ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan mereka berpuasa dengan puasa Asyura. Iya, ada yang beribadah kepada Allah. Ada yang berhaji, ada yang berumrah. Ya kan? Wa yahujjuna wa yatasaddaqun. Ada yang berhaji, itu mereka di Ka'bah. Mereka bersedekah. Dan ada yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingat Allah. Makanya dalam ayatnya di mana? Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Itu mereka ada seperti itu. Mereka ada yang mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di semua keadaan. Ketika keadaan genting saja. Adapun ketika mereka lapang, mereka kembali kepada kesyirikan. Qala walakinnahum yaj'aluna, jadi mereka dari sifat-sifatnya yang mereka, yang Nabi SAW diutus kepada mereka, ada yang berada di atas ibadah sebagaimana disebutkan. Namun kata beliau walakinnahum, akan tetapi mereka ini ada yang menjadikan sebagian dari makhluk, iya, sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita lewati ya. Tapi ada yang mengangkat, sebagian mereka mengangkat makhluk dari orang soleh, iya, atau selainnya, iya, dari malaikat, itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa di situ, meminta. Kata beliau, wa yaqulun, dan mereka mengatakan nuridu minhum at-taqarrub. Kami menginginkan dari mereka ini apa? Pendekatan. Ila Allah wa nuridu syafa'atahum. Dan kami inginkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu. Ya. Ini penamaan, talbis. Yang disangka ini adalah kebaikan, hakikatnya adalah kesyirikan. Iya, sesuatu itu tidak dipandang dari niat dan perubahan dari nama. Mau sebagai perantara, iya. Mau sebagai wasilah, tapi kata wasilah syirkiyah. Karena hakikat dari mengambil perantara ini adalah bagaimana seorang berdoa kepada perantara tersebut. Dan itu apa? Kesyirikan. Hakikat kesyirikan itulah karena berdoa kepada selain Allah. Bahkan lebih daripada itu. Ada yang menyembelih untuknya, bernazar. Iya. Kalau dinaikkan begitu, iya. Takarrub. Takarrub ini ya, ibadah. Tapi dengan cara yang lain, maka disebut apa? Syirikan. Jadi nama sebagaimana yang berlalu ya, tidak merubah hakikat. Ya. Nama tidak merubah hakikat. Tapi dilihat apa? Hakikat makna dari apa yang dilakukan itu. Apa yang dilakukan itu. Terlebih mereka menginginkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Kenapa? Karena salah satu syarat seorang mendapatkan syafaat itu apa? Al-masyfu'u lah harus apa? Orang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang berbuat syirik, ada syafaatnya atau tidak? Tidak ada. Iya, wala tanfa'u syafa'atu asy-syafi'i. Karena fikir. Kita syafaat syirkiyah. Karena tidak terpenuhi syarat diterimanya apa? Syafaat. Ya, jadi tidak ada hakikat dari hakikat dari apa yang mereka inginkan kesyirikan. Walaupun mereka menamakan ini wasaid, wasilah, tawassul, penghormatan para orang soleh, terserah mau namakan apa terserah. Tapi dilihat apa? Hakikat. Hakikat dari apa namanya? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Misal malaikat, seperti menjadikan perantara mereka adalah malaikat. Wa Isa, wa Maryam, wa unasun ghairuhum minas shalihin. Dan orang saleh. Inilah keadaan yang Nabi SAW diutus padanya dari kaum ini. Dari kaum ini. Dari Nuh diutus kepada kaum yang dulu para orang saleh. Ya. Kemudian Nabi SAW diutus juga, dan mereka ada yang sama persis dengan perbuatan
orang yang sebelumnya dari kaum Nuh, yaitu gulu pada orang soleh. Dan ini sifat keguluan kepada orang soleh, kepada orang soleh. Kemudian kata beliau, فبعث الله محمدا عليه السلام صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أنبيائهم. Di situ apa? Hah? Abihim ya? Iya. Ibrahim. Hah? Iya, yujaddid lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahd. Haqqullah ta'ala la yasluh minhu syai'un li ghairi Allah. La li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Jadi tatkala Nabi SAW diutus kepada kaum, iya, yang mereka didapati adalah orang-orang yang ada di atas ibadah, ada di atas pendekatan kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan di mana pelajaran yang sebelumnya, di antara mereka ada yang menjadikan ibadah yang paling besar di sini adalah syirik. Dinamakan dengan bentuk mengambil perantara antara diri dengan Allah SWT. Itu ibadah yang paling mulia karena adanya taqarrub kepada Allah SWT, adanya pengambilan syafaat di sisi Allah SWT melalui mereka. Tapi mereka tidak mau menamakan syirik. Iya, mereka menjadikan namanya apa? Perantara, wasat. Jadi kata beliau, Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbarui pada mereka agama bapa mereka itu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Jadi pada mereka ini masih ada dari agama-agama sebelumnya, yaitu agama Nabi Ibrahim. Mereka tidak ada yang meninggalkan seluruh dari apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kepada mereka. Namun tatkala bertingkat dari agama tersebut, iya, disitulah masuk siapa? Amr bin Luhai. Iya, yang membawa apa? Yang membawa sembahan-sembahan masuk ke Mekah. Jadi memperbarui agama bapa mereka karena masih ada. Tapi sudah bercampur dengan adanya agama kaum musyrikin karena yang membawa sembahan-sembahan masuk ini ke Ka'bah siapa? Amr bin Luhai. Ini disebutkan Nabi SAW. Saya melihatnya, raituhu finnar, yajurru im'ahahu finnar. Itu dia menarik ususnya dan neraka. Itu siksanya. Ini yang disebutkan ta'yim seorang masuk neraka ini. Abu Thalib, siapa lagi? Amr bin Luhai. Karena Nabi SAW nas langsung. Saya melihat dia neraka menarik isi perutnya, dikeluarkan kemudian dia tarik. Siksaan. Siksaan dari orang ini. Kemudian kata beliau, tatkala diperbarui dari agamanya, wa yukhbiruhum, dan menghabarkan kepada mereka, ini kaum, anna hadha taqarrub wal i'tiqad mahdun haqqullah ta'ala. Bahwasanya taqarrub dan seperti ini dan keyakinan seperti ini itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. La yasluh minhu syai'un li ghairillah. Tidak cocok, tidak benar sesuatu darinya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub itu ibadah. Tapi kalau mengambil pelantara antara Allah dengan orang yang mentaqarrub ini supaya jadikan dia dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu seakan-akan dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyerahkan suatu ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak cocok kepada selain Allah, la di malakin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Tidak. Jadi Nabi SAW di sini tatkala diutus menerangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Apa yang
mereka lakukan adalah kesyirikan, walaupun dia namai sebagai apa? At-taqarrub. Karena hakikatnya mereka beribadah. Makanya dalam ayat ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Dikatakan ma na'buduhum. Ma na'buduhum. Perhatikan ini antum dipahami ini karena syubhat akan datang itu berkaitan dengan ini. Iya. Ini muqaddimah untuk kita bahas syubhat yang akan datang. Iya. Sebagaimana syubhat dari orang-orang belakangan. Iya. Orang belakang itu tidak ada yang mau menamai taqarrub itu sebagai kesyirikan, sebagai ibadah. Tidak ada. Sebagai wasilah. Tawassul namanya kepada orang soleh. Tidak mau menamakan sebagai ibadah. Dan tidak ada yang menamakan bahwasanya yang dijadikan wasilah tawassul ini adalah sembahan. Sebagaimana orang dulu, dia namakan apa? Ilah. Iya. Nah, itu bentuk. Jadi kalau dikatakan itu perbuatan orang syirik, mereka kan ibadah. Iya. Mereka itu mengibadahi memang. Dan mereka jadikan itu sebagai sembahan. Kami tidak. Ini namanya apa? Tawassul. Dan kami tidak sama sekali menganggap mereka ini sebagai sembahan. Karena ini adalah orang soleh saja. Cocok tidak? Cocok tidak? Cocok. Tapi dari sisi apa? Penamaan. Tapi hakikatnya sama. Iya. Karena antum tawassul kepada mereka, antum berdoa. Minta berkah di mana di kuburan, sebagaimana juga mereka minta apa? Kedekatan kepada Allah SWT. Tidak ada bedanya. Karena sama-sama apa? Menyerahkan ibadah kepada apa? Pada penghuni kubur, pada Sang Allah. Jadi tidak ada bedanya. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Coba-coba di Al-Qaidul Muslah di mana? Al-Qaidul Arba. Itu ada. Ya kan? Jadi mereka itu apa? Disebutkan sebagai apa? Al-wasaid, iya. Tapi pada hakikatnya dia menamakan itu ibadah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Terlebih lagi apa yang dijadikan sebagai taqarrub ini orang-orang soleh ini itu dia jadikan sebagai menamakan sebagai ilah. Iya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum, iya, la ilaha illallah. Bagaimana ayatnya? Cocok. Iya, begitu ayatnya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbir. Begitulah ayatnya. Tidak, iya awalnya itu. Iya, ayat setelahnya. Coba perhatikan dulu. Jadi tak dikatakan seperti itu. Yaquluna a'inna latariku alihatina. Lihat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a'inna latariku alihatina. Lihat. Katakan la ilaha illallah. Ya kan? Kalau dikatakan, apa mereka katakan? Mereka menyombongkan diri. Apa yang dikatakan? Apakah Nabi Muhammad ini, apa orang ini, orang dikatakan majnun apa? Ini Muhammad SAW digelar ya. Apakah dia ini mau menjadikan kita meninggalkan sembahan-sembahan kami? Di antara sembahan-sembahannya adalah apa kesyirikannya? Menjadikan taqarrub sebagai apa? Sebagai ibadah. Dan dia namakan apa? Ilah. Dia namakan apa? Ilah. Orang sekarang tidak ada yang menamakan ilah. Iya, tidak ada yang mengilah. Saya bertanya, kenapa seperti itu? Dulu yang diutus Nabi SAW diutus pada itu seperti yang melakukan. Apa jawabannya? Dulu yang diutus itu dia namakan taqarrubnya ini kepada orang soleh. Ini kan orang soleh ini dikatakan ilah. Dan perbuatannya ini dikatakan ibadah. Adapun kita tidak. Kami sama sekali tidak menganggap ini sembahan ilah dan kami tidak jadikan perbuatan kami sebagai apa? Ibadah. Apa namanya? Tawassul, dan ini hak orang soleh. Ngeri tak? Makanya banyak orang tertipu. Iya. Pertama bentuk nama dan kedua bentuk hak orang soleh. Ini orang soleh membawa dia yang. Ya. Apalagi kalau disebut keturunan-keturunannya dan seterusnya. Asal-asalnya dia bangun pesantren lah, apalah. Iya. Yang sedangkan orang ini yang disembah ini itu berlepas diri. Iya. Berlepas diri.
Makanya nanti di akhirat nanti, mereka akan saling debat. Dan itu sudah berlalu bersama kita banyak. Dari yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ini mereka. Jadi ini masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik yang Nabi SAW diutus kepadanya. Nabi SAW diutus kepadanya. Di sini disebutkan sifat-sifat mereka. Ada yang ibadah, ya kan? Ada yang berzikir, Tapi apa yang mereka lakukan ini itu sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah. Kenapa? Karena syarat dari terimanya ibadah adalah seorang harus bertauhid. Sedangkan mereka ini adalah seorang yang jatuh dalam kesyirikan. Jadi tidak ternilai ibadah di sisi Allah. Dia namakan ibadah, tapi apa? Tidak teranggap itu adalah sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena sebutkan bahwasanya ibadah itu harus dia bertauhid. Kemudian menjelaskan juga Nabi SAW diutus untuk menjelaskan bagaimana apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang disebut kesyirikan. Dan ini hal yang tidak cocok, tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini ibadah. Ini ibadah. Tidak dilihat dari namanya, enggak. Kenapa dikatakan sebagai ibadah? Karena dilihat hakikatnya. Makanya apa disebutkan dalam ayat? Ma na'buduhum. Pembatasan. Tidak ada maksud saya beribadah kecuali satu saja. Untuk mendekatkan saya. Kenapa tidak mendekatkan diri? Saya ini begini dan begini dan begini. Ini juga dipakai oleh kuburiyun kepada orang-orang yang dia banyak dosanya. Dipakai. Kamu itu kalau langsung menghadap, kamu itu kotor. Ini orang-orang soleh. Kasih haknya. Nanti dia sampaikan kepada Allah. Dia sudah mati, tapi ruhnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya bagaimana? Terserah. Akhirnya apa? Orang tidak belajar apa? Oh iya. Persis keadaannya. Apa yang beda? Namanya. Ini di sini menunjukkan kita bagaimana itu pentingnya belajar. Kadang orang belajar tauhid lagi. Itulah syaitan. Tapi kalau dibacakan kisah, langsung bangun. Tahu? Tahu dia. Sama itu. Mau ikhlas. Kalau dibacakan kisah, kisah-kisah belum lagi kisahnya, dongeng, semangat dia. Langsung tidak ngantuk. Tapi kalau tauhid, dulurna. Itu syaitan. Jadi ya seperti ini. Seperti itu, ini pembukaan dari syubhat dari Sunnah. Ini masih pembukaan ya. Pembukaan sudah memberikan rang kita untuk merujuk apa yang telah berlalu. Jadi memang ini bagus diakhirkan. Ya. Walaupun sebenarnya di sebagian dari masyayikh di Yaman itu cuma membahas kitab tauhid 4 saja. Dia usul salasa, kemudian setelah itu kitab tauhid. Setelah itu qaul arba, kemudian qaul syubhat. Sudah 4. Karena usul salasa itu muqaddimah untuk kitab tauhid dan qaul arba itu muqaddimah untuk kasyf syubhat. Dan insyaallah mungkin nanti itu jadi kurikulum nanti. Saya kasih seperti itu saja, supaya tidak lama-lama. Jadi saya tahu, dapat semua. Nanti tahun kedua baru baca syarah panjang-panjang. Rencana seperti itu dia juga nanti, tapi 5 tahun ke depan. Insyaallah. Baik, sekiranya cukup dulu. Apa yang kita ambil hari ini itu pahami baik-baik ya. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk menjelaskan sifat yang lain lagi dari kaum musyrikin. Apa sifat keduanya yang Nabi SAW diutus kepadanya. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.